Hai guys, balik lagi bersama aku, Andrea Januarius dari kelas 10F. Nah, kali ini aku bakal ngebahas salah satu tokoh yang cukup menginspirasi bagi banyak orang, terutama yang menonton video tersebut. Beliau memiliki nama Vina yang lahir pada tanggal 26 April 1989 di kota Pontianak, Indonesia. Dilahirkan dari pasangan yang menikah pada tahun 1974. Ayahnya bernama Lai Jun Leong dan ibunda yang bernama Chung Se Hyok. Terlahir dari keluarga yang bisa dibilang relatif berkecukupan dalam finansial, dengan 5 bersaudara. Anak pertama merupakan anak perempuan yang bernama Cindy, anak kedua dan ketiga merupakan anak laki-laki yang bernama Ferry dan Hendy. Anak keempat merupakan anak perempuan yang bernama Cecilia, dan anak terakhir sekaligus anak bungsu dari keluarga tersebut merupakan beliau sendiri yang bernama Pina. Beliau menjalankan pendidikan pertamanya yakni sekolah dasar atau SD pada tahun 1996 hingga tahun 2002 di Sekolah Kristen Maranatha. Kemudian sekolah menengah pertama atau SMP pada tahun 2002 hingga sekolah menengah atasnya atau SMA pada tahun 2005 hingga 2008 ditempuh di sekolah yang sama yakni di Sekolah Kristen Maranatha. Perjalanan hidupnya semasa sekolah dijalani seperti siswa-siswi pada umumnya, kalau bisa dibilang tidak adanya cerita yang mengesankan dari tokoh tersebut. Jadi, menjalankan hidupnya dengan penuh tanggung jawab atau kewajiban sebagai siswi, seperti mengerjakan tugas, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Nah, di tahun yang sama dengan tahun kelulusannya di masa SMA, yakni pada tahun 2008, beliau mencoba melamar kerja di salah satu perusahaan yang terdapat di kota Pontianak, yaitu perusahaan swalayan Ligo Mitra, yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 76, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai karyawan SPG atau Sales Promotion Girl. Pekerjaan pertamanya dijalani dengan begitu perfeksionis. Beliau hafal sekali mana barang-barang yang sedang diskon, mana yang suka dicari oleh para pembeli, hingga dia bisa menghafal produk-produk baru yang akan diperjualbelikan nantinya. Nah, ada satu kejadian atau peristiwa yang cukup mengesankan dalam hidupnya semasa dia bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, ada seorang pembeli perempuan yang sangat cerewet hingga dia bertanya berulang kali, tapi tetap dilayani dengan sabar dan ramah. Tapi realitanya, pembeli tersebut tidak membeli karena harganya yang terlalu mahal. Tapi pembeli tersebut kembali di keesokan harinya untuk membeli barang yang sama berupa baju. Nah, kemudian yang melayani pada hari itu juga merupakan beliau yang bernama Vina, sehingga dia merasa cukup jengkel atau merasa kesal, tapi dia melayani dengan penuh kesabaran dan ramah tentunya. Tapi sayangnya beliau tersebut hanya bekerja di perusahaan atau toko tersebut hanya waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 2 bulan saja. Bukan karena merasa bosan atau tidak betah, tapi lebih merasa bahwa ia harus memberi perkembangan atau perubahan yang lebih pada dirinya, sehingga dia menantang dirinya sendiri dengan melamar kerja di salah satu cabang perusahaan otomotif di Pontianak, yaitu Suzuki atau PT Indotama Motorika yang terletak di Jalan Iman Bonjol nomor 23, Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai seorang kasih. Gina sudah bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih 1 tahun sebagai dealer Suzuki. Meski tugas utamanya adalah menangani transaksi pembayaran atau invoicing dan laporan keuangan harian, ternyata Gina dikenal juga sebagai sosok yang mempunyai pribadi yang sangat ramah dan juga inisiatif. Jadi, selama masa dia bekerja di perusahaan tersebut, dia memiliki satu masa atau satu peristiwa yang cukup berkesan bagi dirinya. Jadi, ada satu kejadian di mana hari itu ada seorang pelanggan yang baru saja membeli motor mendadak panik karena kehilangan dompetnya di area showroom. Saat sebagian besar staf sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tapi beliau tanpa diminta dengan inisiatifnya sendiri langsung turun tangan dan dia mengecek CCTV bahkan membantu mencari di sekitar showroom. Berkat inisiatif dan keramahannya sendiri, dompet itu akhirnya ditemukan dan ternyata terselip di sela-sela kursi ruang tunggu. Setelah bekerja di perusahaan otomotif Suzuki selama setahun, beliau pun beralih ke perusahaan otomotif lain yakni Yamaha yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 26, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
yang juga sebagai seorang kasir selama 2 tahun. Pengalaman bekerjanya di perusahaan tersebut yang sama juga dan tidak terlalu berbeda, sehingga tidak ada pengalaman atau peristiwa yang cukup berkesan baginya. Selanjutnya, beliau tersebut melanjutkan pekerjaannya di perusahaan lain sebagai distributor bir angker yang terletak di Jalan Kom El Nios, Sudarso nomor 31 sampai 32, Kota Pontianak, Sungai Jaya Luar, Pontianak Barat. Selama kurang lebih 4 tahun dari 2011 hingga 2015, dengan salah satu momen penting dalam perjalanan hidupnya, yaitu di perusahaan tersebut ketika ia berhasil meyakinkan beberapa pemilik kafe yang sebelumnya enggan mengimpor bir angker untuk menjual produk tersebut dengan keahliannya sendiri yang komunikatif dan penuh perhatian. Vina tidak hanya menjual produk tersebut, tapi juga memberikan pelatihan pada beberapa pihak tentang cara menyajikan bir yang baik dan benar kepada para pemilik usaha tersebut. Hasilnya, bir angker mulai dikenal luas di kalangan konsumen Pontianak, khususnya mereka yang menyukai rasa bir yang lebih kaya dan berani. Selama beliau bekerja di perusahaan ini sekitar tahun 2012 hingga 2013, dia bertemu dengan seorang laki-laki di sosial media, lebih tepatnya di Facebook, yang juga merupakan teman semasa SMA-nya yang bernama Holu Seng, sehingga pertama kali mereka bertemu di dunia nyata setelah SMA, yaitu di sebuah salon yang berseberangan dengan toko milik pasangannya sendiri. Sehingga setelah kurang lebih 1 tahun berpacaran, mereka memutuskan untuk menikah dan mengadakan resepsi di sebuah hotel yang terdapat di kota Pontianak yang bernama Garuda Hotel pada tanggal 25 Januari 2014. Tentunya setelah menikah, beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya di perusahaan angkat bir tersebut karena ingin fokus pada kehidupan setelah ia menikah. Kehidupan beliau setelah menikah dijalani dengan menjadi seorang ibu rumah tangga hingga setelah kurang lebih 1 tahun menikah, kedua pasangan tersebut dikaruniai 2 buah anak yang merupakan anak kembar perempuan yang lahir pada tanggal 4 Januari 2015 yang bernama Jennifer Caroline dan Jacqueline Caroline. Pekerjaan pasangan beliau hingga saat ini boleh dikatakan relatif sukses dengan menjadi seorang pengusaha toko, sehingga sampai sekarang kehidupan keluarganya dijalani dengan begitu harmonis dan rukun. Nah, jadi secara personal menurut aku, yang bisa diambil dari perjalanan hidup beliau tersebut adalah bahwa kesuksesan dan kebahagiaan seseorang tidak selalu datang dengan cara yang instan, melainkan melalui perjalanan yang penuh tantangan, usaha, dan ketulusan tentunya. Beliau menunjukkan bahwa dengan kerja keras, inisiatif, serta sikap positif kepada orang lain, kita bisa meraih pencapaian dalam berbagai aspek kehidupan kita sendiri, baik itu dalam karir maupun dalam kehidupan pribadi. Meskipun hidupnya tidak selalu mulus, ia mampu menghadapi setiap rintangan dengan sabar dan tekad yang kuat. Melalui kisah hidupnya, kita juga diajarkan pentingnya keluarga dan hubungan yang harmonis sebagai bagian dari kebahagiaan sejati. Jadi, secara perspektif, bahwa menjalani hidup dengan penuh dedikasi, tidak takut menghadapi tantangan, serta tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang terdekat kita, merupakan kunci untuk menciptakan hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Oke guys, jadi untuk video biografi kali ini sampai di sini saja. Dan terima kasih